Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua hari Ahad sore nanti atau hari Ahad malam ya, malam Senin waktu Indonesia. Manchester United menurut gua akan melakoni laga penting, laga berat juga. Akan bertandang ke Villa Park menghadapi tuan rumah Aston Villa. Aston Villa musim ini menurut gua sedang bagus-bagusnya. Terbukti juga tim asuhan Unai Emery ini, Mr. Good Evening, sedang berada di papan atas, masuk zona Liga Champions juga kan ya. Dan menurut gua ya ini akan menjadi partai yang berat. Terlebih lagi kalau dilihat bagaimana musim lalu, contohnya Manchester United yang tanding di Villa Park juga gagal menang, bahkan kalah. Salah satu faktor terbesar yang bisa gua ingat pada saat itu adalah Manchester United tampil tanpa Bruno Fernandes, dan ini memberikan pengaruh yang sangat besar bagi stabilitas permainan di atas lapangan. Memang ada banyak fans juga yang berkomentar miring terkait dengan Bruno Fernandes, tapi faktanya kontribusi Bruno Fernandes ini sangat luar biasa bagi Manchester United dan ini sudah terbukti bermusim-musim. Nah, bagaimana dengan pertandingan besok menghadapi Aston Villa di hari Ahad? Ini adalah pertandingan Aston Villa di 5 pertandingan terakhir ya. Sorry, hasilnya. Kalau gue lihat tim ini ada masih belum bisa konsisten. Bisa dilihat di 3 pertandingan awal, Aston Villa ini nampak kesulitan untuk mencetak gol. Mereka bahkan di 4 pertandingan sebelum mereka menang menghadapi tuan rumah Sheffield United, Aston Villa rata-rata golnya di bawah 1. Karena dari 4 pertandingan tersebut mereka hanya mencetak 2 gol. Baru di pertandingan menghadapi Sheffield United mereka bisa meledak ya dan bisa mencetak 5 gol. Walaupun demikian gue menilai masih ada inkonsistensi terutama dari sisi permainan. Mereka seri 2 kali, sekali kalah di kandang sendiri menghadapi Newcastle. Menghadapi Middlesbrough mereka juga kesulitan. Tapi ya mendadak mereka mampu menundukkan, menghancurkan bahkan tuan rumah Sheffield United dengan skor yang sangat telak 0-5. Nah, partai hari Ahad tersebut juga menurut gue penting bagi, ya karena gue fans Manchester United, ini penting bagi Manchester United. Kenapa? Paling tidak ada 3 fungsi. Nomor 1, kalau Manchester United menang, maka Manchester United punya peluang untuk mempersempit jarak dengan tim di atasnya, terutama dengan Aston Villa. Poin yang kedua, ya menghentikan laju poin dari Aston Villa itu sendiri. Dan yang ketiga, ini bisa jadi ada pengaruhnya juga ke suasana di dressing room. Karena ketika Manchester United mampu meraih hasil positif dan bermain di kandang lawan lagi yang menghadapi tim yang posisinya di atasnya Manchester United, ini akan menjadi dorongan motivasi tentu saja yang besar, kepercayaan diri juga yang besar bagi skuad Erik ten Hag. Namun ini tidak akan jadi partai yang mudah juga ya. Selain tadi gue udah katakan ya kan, Aston Villa musim ini sedang bagus, posisi mereka di atas Manchester United, dan Manchester United biasanya kalau menghadapi tim yang peringkatnya ini tinggi dari musim lalu sering sekali menghadapi kesulitan di sana. Balik lagi mengenai konsisten inkonsisten, ini merupakan rekor dari tim-tim yang berlaga di Premier League di 5 pertandingan terakhir ya. Bagaimana Manchester City, Liverpool, terutama Manchester City, mereka mampu menyapu kemenangan ya di 5 pertandingan terakhir. Artinya mereka mengumpulkan 3 poin sehingga mereka mendapatkan poin maksimal 15. Sementara Aston Villa yang akan menjadi lawan Manchester United berada di posisi ke-10, Manchester United di posisi ke-4. Beda 3 poin dengan Aston Villa. Dan nilai kebobolan ya, gol ini selisih sedikit, pencetak gol pun berbeda 2. Aston Villa poin dan juga terutama rekor mencetak golnya ini terbantu di pertandingan terakhir ketika menghadapi Sheffield United. Dan kalau gue lihat bagaimana mereka bermain, paling tidak dari posisi rata-rata mereka menitik beratkan dari unsur menyerang ya. Ketika mereka menyerang ini ada di sebelah kanan. Dan menurut gue
berarti sisi kiri dari Manchester United ini harus ekstra waspada. Luke Shaw kemungkinan besar akan bermain, tapi Lisandro Martinez kan absen. Siapa yang akan mengisi posisi di situ nanti akan kita bahas. Dan ketika menang menghadapi tuan rumah Sheffield United, bagaimana gol juga ini rata dicetak oleh 5 pemain yang berbeda. 4 pemain serang ya, penyerang, termasuk juga gelandang serang di situ. Oli Watkins juga mencetak gol dan bek kiri mereka Moreno juga mencetak gol. Jadi mereka memiliki kemampuan ketika menghadapi Sheffield United ya, yang berimbang dalam mencetak gol, dan ini harus diwaspadai oleh Manchester United. Ada satu faktor menurut gua yang mungkin akan membuat satu faktor yang bisa dipakai sebagai unsur positif dalam tanda kutip untuk Manchester United. Yes, bermain di Villa Park ini bukan suatu yang mudah, walaupun mereka sempat kalah tahun 2024 ini menghadapi Newcastle, dan menurut gua itu kejutan. Namun jadwal. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena Aston Villa sebelum menghadapi Manchester United, mereka harus menghadapi Chelsea dulu nih di ajang Piala FA, di mana hasilnya mereka kalah 1-3. Ini di jadwal ini belum ditunjukkan hasilnya, tapi ya Sobat Football United juga sudah mengetahui dari informasi-informasi mereka kalah di babak 6 per 16 besar, kalah menghadapi Chelsea di Villa Park, di stadion yang mereka juga akan menjamu Manchester United. Itulah kenapa gue katakan memang Aston Villa ini masih ups and down, masih inkonsisten. Dan ini menurut gue menjadi poin yang harus bisa dimanfaatkan oleh Manchester United. Mereka masih inkonsisten. Bagaimana dengan Manchester United sendiri? Menghadapi Aston Villa, ketika mereka menjamu Aston Villa di Old Trafford, yes mereka menang 3-2. Tapi jangan lupa, Manchester United juga tampil kurang meyakinkan. Gue ingat betul mereka tampil bagus tapi mereka gagal mencetak gol. Mereka tampil agresif tapi mereka kurang tajam ya di babak pertama terutama. Dan akhirnya mereka tertinggal 2-0 dulu melalui situasi gol yang hampir bisa dibilang tipikal Manchester United dalam 2 musim ini. Kurang fokus, kurang konsentrasi terutama dalam bola-bola mati. 2 gol yang diciptakan oleh John McGinn dan juga Dan Donker ya dari skenario tersebut. Dan Manchester United nanti di Villa Park tidak bisa mengulangi hal tersebut ya, harus bisa tampil fokus konsisten di sepanjang pertandingan. Yang menarik juga bagaimana di pertandingan tersebut Manchester United akhirnya bisa menang 3-2, dan yang luar biasanya selain membalikan keadaan, dan menurut gue ini menunjukkan mental karakter mereka yang sangat luar biasa ya, ketinggalan 2-0 tapi bisa membalikan keadaan. Juga untuk seorang Rasmus Højlund, di mana di pertandingan tersebut Rasmus Højlund berhasil mencetak gol kemenangan, dan ini dia formasi yang diturunkan Erik ten Hag pada saat itu. Rafael Varane dan juga Johnny Evans ada di jantung pertahanan. Apakah mereka yang akan diduetkan? Mari kita nantikan ya. Bek kiri ada Diogo Dalot, kanan Wan-Bissaka, Kobbie Mainoo, Garnacho 2 gol, Rasmus Højlund. Gua menilai bahwa sekarang ini Manchester United pakemnya perlahan semakin kembali. Manchester United di tahun 2024 menurut gua juga ya, bukan cuma dari sisi hasil tapi dari permainan ada peningkatan sedikit demi sedikit membaik jika dibandingkan dengan contoh di paruh awal musim, di mana inkonsistensi itu sangat kental sekali di skuad Erik ten Hag, terutama di permainan di atas lapangan. Nah, untuk menghadapi Aston Villa akan seperti apa? Gua memperkirakan dan juga mengharapkan Erik ten Hag kalau skuadnya ini bisa bagus situasi fisiknya, tentu saja di luar pemain yang cedera seperti Lisandro Martinez, ya tampilkan lagi saja mereka dari awal. Karena apa? Erik ten Hag menekankan butuh rutinitas, butuh pakem yang jelas, butuh kerangka yang ataupun fondasi yang menancap dalam menurut gua, dan ini dari pemain-pemain yang biasa ditampilkan secara bersama-sama. Mainkan itu, tapi tentu saja faktor fisik dan juga kesiapan itu yang
perlu dilihat juga di samping strategi ya yang bisa jadi akan dianalisa oleh tim kepelatihan Manchester United. Tapi kalau menurut gue secara ringan amatiran, gue lebih memilih ini dia formasi untuk diturunkan di pertandingan nanti. Ada Andre Onana, Diogo Dalot di bek kanan, Luke Shaw di bek kiri, Rafael Varane berduet dengan Harry Maguire. Kenapa Harry Maguire bukan Johnny Evans? Gue menilai di beberapa pertandingan terakhir Harry Maguire yang mendapatkan menit bermain juga ya. Dan ada hal yang berbeda, dia nampak lebih percaya diri. Musim lalu, bukan musim lalu, 2 musim yang lalu lebih tepatnya, ketika dia banyak melakukan blunder, menurut gue salah satu faktor terbesarnya pernah gue juga singgung di Football United adalah bagaimana kemampuan Harry Maguire yang seperti tidak percaya diri, tidak keluar kemampuannya ketika melakukan build up. Dan ini berujung runtuhnya atau turunnya rasa percaya diri ya, sehingga permainan lainnya di atas lapangan untuk Harry Maguire ini jadi kacau. Musim ini gue tidak melihat demikian. Tentu saja ada treatment yang dilakukan oleh Erik ten Hag, termasuk juga mencabut ban kapten. Sempat diplot bukan jadi pilihan utama, tapi dia justru bisa tampil merekah. Dan menurut gue, ya ini akan menjadi salah satu ajang bagi Harry Maguire untuk membuktikan bahwa ya dia belum habis. Lalu di lini tengah menurut gue Casemiro yang bermain semakin baik di posisi breaker, pemain berpengalaman ini, yang juga sudah kayaknya menurut gue perlahan ya dia paham akan posisinya. Ini tuh saya berbanding terbalik atau ada perbedaan ketika Casemiro bermain di awal musim. Agak kagok dia ya, tapi semakin lancar menurut gue di posisi breaker ini. Di depan ada menurut gue Kobbie Mainoo yang bisa dimainkan di sana dan berdua dengan Bruno Fernandes sama dengan partai sebelumnya. Kobbie Mainoo pemain muda ini tampil semakin bagus ya, semakin konsisten, tapi jangan lupa dia masih muda, artinya besar kemungkinan dia tidak akan bermain, dan gue harapkan juga tidak bermain 90 menit, walaupun dia punya kapasitas untuk hal tersebut. Masih ada pemain lain seperti Scott McTominay maupun juga Christian Eriksen yang menurut gue bisa ditampilkan di sana. Lalu Rashford dan juga Garnacho gue harap bersama dengan Rasmus Højlund bisa menjadi solusi ketajaman di lini depan Manchester United. Bukan tidak mungkin Manchester United juga nanti akan tampil agresif dengan determinasi yang tinggi. Semoga salah satu senjata utama dari Manchester United adalah transisi yang cepat, counter attack yang cepat dari bertahan ke menyerang. Ini bisa juga dengan ketajaman sehingga mereka bisa memanfaatkan tiap-tiap peluang yang mereka peroleh nanti di Villa Park. Ini sangat penting. Di partai nanti gue juga menilai bagaimana gol pertama itu penting, terutama bagi Manchester United. Semoga mereka yang bisa mencetak duluan, bukan mereka yang kebobolan duluan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Tadi itu previewnya. Kalau ada pendapat lain seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.